Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kelas 4 kali ini, saya akan menyampaikan materi di tema 2, subtema 2. Materi pelajaran yang akan kita bahas yaitu materi IPA dan materi IPS. Untuk IPA terdapat kompetensi dasar memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Untuk IPS terdapat kompetensi dasar mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk mata pelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang energi seperti yang ada di subtema 1 kemarin ya. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke bentuk lainnya. Jadi, dalam video ini kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi merupakan bagian dari suatu benda. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan. Akan tetapi, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Yang pertama, kita akan belajar tentang perubahan energi gerak menjadi energi yang lainnya ya. Yaitu yang pertama, energi gerak menjadi energi panas. Di sini ada contoh. Ya, ada seseorang yang mengendarai sepeda motor. Tahukah kamu, ban sepeda motor setelah perjalanan cukup jauh saat disentuh terasa panas? Nah, ketika orang tua kalian sedang pulang dari bepergian, coba sekali-sekali disentuh ban sepeda motornya, terasa panas atau tidak? Itulah yang menjadi contoh dari energi gerak menjadi energi panas, karena ban itu terus bergerak ya, bergesekan dengan tanah ataupun aspal yang membuat ban tersebut menjadi panas. Contoh yang kedua yaitu ya, saat kita menggosokkan kedua telapak tangan kita secara terus-menerus dan kita sentuh telapak tangan kita ke muka, kita sentuhkan ke muka, maka telapak tangan itu akan terasa hangat. Dan itulah contoh dari perubahan energi gerak menjadi energi panas. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Di sini terdapat contoh yaitu kincir angin. Bagaimanakah mekanisme energi gerak ini berubah menjadi energi listrik? Pada kincir angin yang berputar karena tertiup oleh angin, putaran kincir angin ini digunakan untuk memutar generator. Ia akhirnya akan menghasilkan listrik karena generator dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu generator pada PLTA. Ini fungsinya hampir sama, yaitu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau pada generator PLTA, ini mengubah aliran air dari suatu arus yang menggerakkan generator, dan generator itu mengubahnya menjadi energi listrik. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Di sini ada contohnya yaitu tepuk tangan. Coba kalian sekarang tepuk tangan. Apakah menghasilkan bunyi tepuk tangan kalian? Pastinya menghasilkan bunyi karena tangan kita bergerak dan bertemu menjadi satu sehingga menghasilkan bunyi. Yang kedua yaitu drum. Saat kita memukul drum, maka drum tersebut akan berbunyi. Selanjutnya, perubahan energi panas. Yang pertama yaitu energi panas berubah menjadi energi gerak. Di sini Bu Nimah mempunyai sebuah video yang menggambarkan energi panas berubah menjadi energi gerak. Energi panas menjadi energi gerak.
Dalam video ini, spiral bisa bergerak karena mendapatkan energi panas dari lilin. Yang kedua yaitu energi panas berubah menjadi energi listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga geotermal. Pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Energi cahaya. Yang pertama yaitu energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya panel surya. Panel surya adalah alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan inilah contoh penggunaan panel surya. Selanjutnya yaitu energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan hijau untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat yang merupakan energi kimia. Perubahan energi selanjutnya yaitu perubahan energi kimia. Yang pertama, energi kimia berubah menjadi energi gerak. Kenapa di sini terdapat berbagai kendaraan? Ya, ini merupakan contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi gerak karena bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan ini bergerak merupakan energi kimia. Selanjutnya, energi kimia menjadi energi listrik. Di sini terdapat contoh senter dan smartphone. Kenapa bisa terjadi perubahan energi kimia dan energi listrik? Karena kedua alat ini dapat berfungsi jika terdapat baterai. Baterai merupakan energi kimia. Perubahan energi listrik. Yang pertama yaitu energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya di sini terdapat kipas, blender, mesin cuci, mixer, dan board. Semuanya ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya yaitu energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Di sini terdapat contoh yaitu bel listrik, radio, pengeras suara, tape recorder, dan televisi. Untuk televisi tidak hanya mengubah menjadi energi bunyi, bisa dirubah menjadi energi cahaya maupun energi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Di sini terdapat contohnya yaitu rice cooker, setrika, solder, dan oven. Dalam penggunaannya, kalian harus hati-hati ya, karena alat ini semuanya menghasilkan energi panas. Di sini terdapat gambar lampu, TV, dan komputer. Perubahan energi listrik apa yang terjadi? Ya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Cara aman menggunakan listrik, kalian harus perhatikan ya. Yang pertama yaitu tangan dalam keadaan kering saat memegang peralatan listrik, karena jika tangan kita basah, air dapat menghantarkan aliran listrik. Yang kedua yaitu mencabut semua kabel pada stop kontak saat berpergian untuk menghindari konsleting yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu pastikan jumlah steker sesuai dengan lubang stop kontak. Dan yang terakhir yaitu jangan menghidupkan alat elektronik saat terjadi hujan petir.
Selanjutnya kita akan belajar materi IPS. Untuk materi IPS di tema 2 subtema 2 kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali terdapat sumber daya alam yang kita harus tahu cara pemanfaatannya. Yang pertama, kita akan mengetahui pemanfaatan tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, pemanfaatannya sebagai penyejuk lingkungan. Kita ketahui bahwa tumbuhan itu dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Semakin banyak tumbuhan yang ditanam, maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan, sehingga udara akan terasa lebih sejuk. Dan yang kedua yaitu sebagai bahan pangan. Fungsi utama tumbuhan adalah sebagai sumber pangan. Contohnya ada padi, jagung, ketela, sagu yang merupakan sumber makanan pokok yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai bahan bangunan, kita ketahui tumbuhan itu bisa menghasilkan kayu ya, yang biasanya dijadikan sebagai bahan untuk membuat rumah. Selanjutnya bahan sandang. Bahan sandang dari pemanfaatan tumbuhan, kita bisa menggunakan kapuk atau kapas yang bisa diolah menjadi kain, dan kain bisa diolah menjadi pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pemanfaatan tumbuhan untuk bahan obat. Di sini terdapat contoh yaitu tanaman jahe, temulawak, dan kunyit beserta fungsi-fungsinya. Pemanfaatan hewan untuk kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sumber pangan. Kita ketahui bahwa beberapa hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya ayam yang bisa dimanfaatkan dagingnya maupun telurnya, sapi yang bisa dimanfaatkan dagingnya dan susunya serta kulitnya, ikan sebagai sumber protein, dan masih banyak lagi. Selanjutnya sebagai bahan sandang. Kita ketahui bahwa bahan sandang yang bisa dimanfaatkan dari pemanfaatan hewan yaitu dari bulu domba. Bulu domba diproses dan bisa dihasilkan pakaian yang sangat berguna bagi kita. Selanjutnya, hewan sebagai sumber obat. Bagian hewan tertentu dapat dimanfaatkan manusia sebagai obat, antara lain cacing tanah yang dapat dimanfaatkan untuk obat penyakit tifus, minyak ikan hiu dapat mengobati kanker, undur-undur sebagai alternatif mengatasi diabetes, minyak ikan dapat dimanfaatkan untuk tambahan nutrisi perkembangan anak. Jadi hewan juga bisa dijadikan sumber obat ya. Selanjutnya dapat dimanfaatkan tenaganya. Kita lihat di gambar itu terdapat delman yang ditarik oleh seekor kuda. Selain itu juga ada pemanfaatan lainnya, yaitu misalnya pembajak sawah bisa menggunakan sapi untuk menarik dan membajak sawah. Selanjutnya adalah pemanfaatan hewan untuk bahan kerajinan. Bahan kerajinan yang dihasilkan antara lain kerajinan wayang yang bisa terbuat dari kulit sapi, kulit kerbau maupun kulit kambing. Tas atau ikat pinggang yang bisa terbuat dari kulit buaya, cangkang hewan laut yang dapat digunakan untuk membuat hiasan seperti tirai dan bros. Dan itulah pemanfaatan hewan untuk kehidupan manusia. Bahan tambang. Bahan tambang adalah sumber daya alam yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Bahan tambang pertama yang sering digunakan oleh manusia yaitu batu bara.
Manfaat batu bara. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Batu bara menjadi salah satu bahan bakar utama pembangkit listrik tenaga gas. Batu bara menjadi bahan bakar yang dikonversikan ke dalam bentuk uap panas dan menjadi sumber tenaga pembangkit listrik. Yang kedua, menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Sebagai bahan bakar kompor briket. Briket batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak makanan sehari-hari. Yang keempat, sebagai penghasil produk gas. Batu bara menghasilkan gas secara langsung dengan sebuah teknologi canggih. Gas yang dihasilkan batu bara tersebut disedot dan diolah lagi menjadi bahan bakar dan produk gas hidrogen dan solar. Selanjutnya, sebagai bahan pembuat pupuk. Sisa pembakaran dari batu bara bisa diolah menjadi pupuk pertanian yang menyuburkan tanaman. Kemudian, bahan pembuat plastik. Batu bara menjadi bahan khusus yang berguna untuk proses pembakaran beberapa komponen biji plastik. Selanjutnya, sebagai bahan produksi besi dan baja. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan produksi besi dan baja. Pada batu bara terdapat residu yang bernama kokas. Kokas tersebut berperan penting pada peleburan biji besi dan baja sebagai tungku sembut. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang dihasilkan oleh alam dari fosil-fosil yang terpendam berjuta-juta tahun. Minyak bumi sangat berguna bagi kehidupan manusia, diantaranya sebagai bahan bakar. Hampir semua produk dari minyak bumi dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar, baik di sektor rumah tangga maupun sektor industri. Selanjutnya, sumber gas. Produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur adalah seperti gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan LPG juga didapatkan dari minyak bumi. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan baku industri kimia. Dalam proses pengolahan minyak bumi menghasilkan senyawa yang turut berperan dalam memproduksi beberapa bahan kimia seperti cat dinding, cat mobil, dan beberapa produk plastik. Dan yang keempat, sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panas. Dan dari minyak bumi dapat dihasilkan beberapa olahan, diantaranya gas, nafta, bensin, minyak tanah, minyak diesel, pelumas, parafin, aspal, ada lagi gasolin, dan masih banyak lagi yang semuanya bisa dimanfaatkan. Gas alam. Gas alam adalah salah satu bahan bakar yang dihasilkan dari fosil tanaman dan hewan yang terkubur dalam tanah selama jutaan tahun lalu. Gas alam dapat dimanfaatkan yang pertama sebagai bahan bakar kendaraan. Gas alam dapat digunakan untuk bahan bakar berbagai jenis kendaraan, dapat dibentuk dalam material CNG atau LNG. Gas alam lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin dan solar. Yang kedua, sebagai sumber pembangkit listrik. Gas alam dapat dijadikan alternatif untuk pembangkit listrik, menggantikan batu bara ataupun minyak bumi. Kemudian, gas alam untuk kesehatan lingkungan. Gas alam ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap yang mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, gas alam untuk industri. Gas alam mempunyai manfaat untuk memajukan industri dan memiliki potensi yang sangat besar. Di antaranya, yaitu sebagai bahan baku untuk beberapa pengolahan besi baja, bahan untuk pemadam api, dan industri rekayasa hujan. Dan itulah penjelasan yang bisa Bunimah sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti maksud dari materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.